Atau dia diracun? Ya mungkin dari makanan ini. Nggak tahu dia keracunan atau diracun. Itu udah handphone. Kayak kita harus ngecek HP-nya deh. Yes. Tadi dulu. Nih, kita harus pakai ini. Supaya nggak ninggalin sidik jari. Ya lo bener juga. Ngecek makanannya, gue cek HP-nya. Sebelum polisi datang, kita harus tahu nih isi HP ini. Kalau gue lihat dari situasinya, kemungkinan dia diracun sama orang yang udah nyuruh dia. Ini juga kalau gue lihat dari isi HP-nya, ada orang yang dia panggil bos. Tapi gue nggak tahu ini siapa. Coba telepon. Di-reject dong. Pasti lo sekarang lagi ngeregang nyawa. Pak Pras ngapain ngebuang SIM card handphonenya? Yasmin. Pak, pekerjaan saya hari ini udah selesai, jadi saya mau izin pulang. Oke, yaudah. Sebelum kamu pulang, ada yang mau saya tanyain sama kamu. Tanya apa ya, Pak? Kamu udah dapat update soal Romeo? Belum, Pak. Saya belum dapat kabar tentang Dr. Romeo. Kalau Bapak sendiri gimana? Ya, sampai sekarang saya belum dapat kabar apa-apa sih tentang Romeo. Tapi yang pasti semenjak kejadian ini, saya sadar betul. Saya merasa sangat kehilangan Romeo. Saya juga sayang sama dia dan gimana pun juga kita kan saudara. Saya nyesel. Dulu saya pernah ada niat untuk berusaha mencelakai dia. Tapi kan saya udah janji sama kamu. Kamu ingat kan? Saya akan memperbaiki hubungan saya dengan Romeo. Supaya kamu nggak marah sama saya. Kenapa Pak Rangga bahas soal perbuatannya waktu itu ke Romeo? Jangan-jangan Pak Rangga curiga aku periksa chatnya. Maka dia ngomong seperti ini, mungkin dia ngerasa kalau aku curiga sama dia. Tapi gini loh Yasmin, kamu nggak usah khawatir. Gimana pun juga, Papa sudah melakukan sayembara. Dia akan memberikan uang tunai sebesar 1 miliar bagi siapapun yang berhasil menemukan Romeo. Dan saya cukup optimis. Insya Allah Romeo pasti akan ditemukan dan dia akan baik-baik aja. Amin, Pak.
Ya udah kalau gitu saya permisi dulu ya Pak. Oh, yaudah, kamu hati-hati ya pulang ya. Kira-kira Yasmin percaya nggak ya dengan omongan saya? Kira-kira siapa ya orang yang dinamain bos itu? Entahlah, Ron. Dia matiin HP-nya setelah nge-reject telepon dari gue tadi. Udah lah, soal ini biar gue ngurus. Gue udah telepon polisi kok tadi. Lebih baik sekarang lu pergi dari sini, Ron. Karena gue takut orang yang nyuruh sniper ini masih berkeliaran sekitar sini. Bahaya buat lu. Apalagi kalau orang-orang ini ngenalin lu. Polisi juga sebentar lagi datang. Yaudah gue cabut dulu ya. Update ke gue. Oke. Dirga? Dirga? Aduh, nih kok nggak dibuka-bukain sih pintunya? Dirga? Aduh, apa mereka belum pulang kali ya dari sana? Tapi kenapa aku nelfonin mereka berdua tapi nggak ada yang ngangkat? Dirga? Aku tunggu aja kali ya. Kenapa? Aku tuh panik tau gak sih sama kamu. Aku telepon kamu gak diangkat, aku telepon Dirga gak diangkat. Maksudnya apa? Oh iya, Yasmin. Maafin aku ya. HP aku lobet. Maaf lagi, aku tuh panik sayang. Kamu habis kesana. Kamu ketemu sama orang yang mau ngebunuh kamu. Kalau kamu kenapa-napa gimana? Ya udah. Karena aku udah minta maaf. Tadi aku sama Dirga habis dari rumah orang yang kita curigai sebagai penembak aku. Terus? Tapi ternyata dia udah meninggal. Hah? Dia diracun sama orang. Astagfirullahaladzim, serius? Kamu serius? Ih, jahat banget sih. Siapa yang racunin ya? Enggak, maksudnya kok bisa gitu? Gampang aja. Kayak orang itu kayak nggak ada harganya gitu. Iya, aku tahu, aku ngerti. Mudah-mudahan kita bisa cepat dapat titik terang. Jadi kita bisa tahu siapa dalang di balik semua ini. Dan juga siapa yang udah ngeracun sniper itu. Tadi juga Dirga udah nelfon polisi kok. Tapi kamu harus hati-hati ya. Aku nggak mau kayak gini lagi. Aku nggak mau kamu kenapa-napa. Apalagi sekarang ini kan kamu nggak bisa berkeliaran kan. Kamu nggak bisa bebas sekarang. Yasmin, buat aku, keselamatan kamu tuh jauh lebih penting. Sekarang aku juga takut kalau sampai ada orang ngikutin kamu. Jadi, aku minta sama kamu, tolong lebih hati-hati lagi. Iya, aku hati-hati kok. Oh ya, Parangga juga cerita kalau Pak Baskara tuh sekarang lagi ngasih sayembara ke orang-orang. Siapa yang berhasil menemukan kamu akan dikasih uang. Ya, kamu semakin susah dari berkeliaran. Apalagi kalau misalkan orang jahat itu tahu kamu masih hidup kan bahaya. Ya, tapi kan aku pengen ketemu kamu terus. Gimana dong? Ya aku juga mau ketemu terus, cuma kamu harus hati-hati ya. Kamu tenang, aku punya ide. Gimana kalau kita bikin tempat ketemu rahasia? Jadi yang tahu hanya kamu dan aku. Di mana? Ah, nggak mau ah. Ntar aneh-aneh lagi. Tempat rahasia nanti kamu tempatnya aneh-aneh nanti kayak para layang lagi, nggak mau udah. Enggak. Udah, kamu tenang aja. Aku janji sama kamu. Ini nggak membahayakan siapapun. Kamu tenang aja. Sekarang yang penting kamu ikut aku. Ya? Mau ya? Yuk. Semoga aja aku bisa mengambil seluruh data di SIM card ini. Karena aku curiga, pasti ada sesuatu di SIM card ini.
berhasil membackup seluruh datanya. Sherlock, data lengkap target. Tembak mati langsung. Bener dugaanku. Ini semua pasti Pak Pras sebagai dalangnya atas menghilangnya Romeo. Tapi Pak Pras nggak mungkin bergerak sendiri. Dia pasti udah disuruh sama seseorang. Kenapa Romeo bisa curiga dengan Pak Pras? Oke, Mama kasih tahu. Mama yang nyuruh Pak Pras untuk membakar rumah sakit. Dan orang yang menyuruh dia, itu adalah Mama. Sayang, sebenarnya ini kita mau kemana sih? Nanti kamu lihat sendiri aja sayang. Kamu pasti suka. Iya sih, aku percaya sama kamu. Kamu akan bawa aku ke tempat yang bagus. Oke. Kita udah sampai tempatnya. Ini di mana sih? Kamu lihat sendiri ya sayang. Aku yakin kamu pasti suka kok. Kamu jangan lupa pakai masker ya. Aku nggak mau nanti ada orang yang kenalin kamu. Kamu bener juga. Makasih Ayas. Udah diingetin. Sini. Sebenarnya kamu mau bawa aku kemana sih? Aku nggak bisa ngasih tau kamu sekarang. Kalau aku ngasih tahu kamu, artinya udah nggak surprise dong. Tapi aku janji sama kamu. Kamu pasti bakalan suka. Ini tepatnya sayang. Kamu suka? Aku suka banget. Syukur kalau kamu suka. Aku juga sangat suka sama tempat ini. Makanya aku dari awal, aku pengen banget ajak kamu ke sini. Masa aku keren banget sih?